Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 7 ingin mengucapkan terima kasih banyak untuk Ibu Faridawati selaku dosen pengampu kami pada himpunan dan logika. Nah, di sini kami akan menjelaskan tentang proyek kami dengan judul pembuktian langsung dan tidak langsung. Nah, sebelum itu kami akan memperkenalkan diri kami. Perkenalkan, nama saya Dina Olivia Nenggolan, NIM 42235300018. Nama saya Nisa Hidayah, NIM 4221230011. Nama saya Rizky Saputra Tobing, NIM 42212300003. Perkenalkan, nama saya Andre Gabriel Pinem dengan NIM 42212300019. Nah, sekian perkenalan kami. Selanjutnya kami akan menjelaskan tentang proyek kami, yaitu pembuktian langsung dan tidak langsung. Nah, di sini saya Dina Olivia Nenggolan akan pertama sekali memaparkan tentang pembuktian langsung dan tidak langsung. Nah, untuk penjelasan pembuktian tidak langsung, pertama saya akan menjelaskan bahwa pembuktian langsung yaitu pembuktian dengan menggunakan implikasi. Sedangkan pembuktian tidak langsung itu adalah pembuktian yang menggunakan pembuktian kontrapositif dan pembuktian kontradiksi. Nah, sebelum membahas pembuktian langsung dan tidak langsung, dalam matematika kita harus juga mengetahui beberapa definisi dasar yang digunakan dalam pembuktian langsung dan tidak langsung, seperti definisi bilangan ganjil, definisi bilangan genap, dan definisi bilangan bagi atau hasil bagi. Definisi ini akan saling berkaitan dan sering juga digunakan untuk pembuktian langsung dan pembuktian tidak langsung. Pertama, saya akan menjelaskan definisi hasil bagi. Nah, untuk definisi hasil bagi ini itu disebut sebuah bilangan bulat A tidak sama dengan 0. A tidak sama dengan 0 dikatakan habis membagi sebuah bilangan bulat B jika terdapat bilangan bulat C sedemikian hingga B sama dengan A kali C. Adapun A habis dibagi B ditulis dengan simbol A bagi B. Nah, untuk lebih sederhananya atau memahami bahasa sederhananya dapat kita buat ke bentuk persamaan atau contoh. A habis dibagi B jika tidak ada sisa alias hasilnya 0. Dengan contoh itu, contoh 2 habis membagi 6 karena 6 dibagi 2 sama dengan sisanya 3, hasilnya 3 sisa 0. Maka dapat ditulis 2 bagi 6 habis dibagi 2 habis dibagi 6. Yang dimaksud itu 2 dibagi 6 hasilnya 3 dengan sisa 0. Nah, untuk definisi hasil bagi itu maksudnya kita membagikan sebuah bilangan dengan membagikan keduanya dengan tidak ada sisa. Nah, ada juga yang membagikan hasil bagi dengan ada sisa. Contohnya 7 dibagi 2. Nah, 7 dibagi 2 itu kan bisa 3. Sisa 1. Nah, di sini definisi hasil bagi dengan sisa. Sekian untuk definisi hasil bagi. Selanjutnya saya akan menjelaskan definisi bilangan genap. Nah, bilangan genap adalah bilangan bulat positif yang habis dibagi 2. Untuk bilangan genap ada bentuk umumnya yang dimana untuk bentuk umumnya yang dimana N sama dengan 2K, dimana K elemen zat positif. Untuk zat positif itu yang dimaksud adalah simbol untuk bilangan bulat positif. Nah, jika bilangan genap dengan bilangan yang habis dibagi 2 atau artinya bilangan tersebut kelipatan 2 atau perkalian 2. Contoh bilangan genap yaitu 2, 4, 6, 8. Nah, itu kan kelipatan 2 perkalian 2. Karena itu rumus bilangan genap
N sama dengan 2K, dengan K bilangan positif. Nah, untuk yang ketiga saya akan menjelaskan bilangan ganjil. Nah, untuk definisi bilangan ganjil itu sendiri adalah bilangan bulat positif yang tidak habis dibagi dengan angka 2. Bentuk umumnya N sama dengan 2K dikurang 1, dengan K elemen bilangan Z positif, yang dimana simbol Z positif itu adalah bilangan bulat positif. Nah, untuk lebih dalam atau cepat memahami definisi bilangan ganjil, dapat kita lihat pada bilangan genap itu sendiri, yang dimana bilangan genap 2, 4, 6, 8 itu merupakan bagian dari bilangan ganjil, yang dimana di sela-sela bilangan genap itu terdapat bilangan ganjil. Nah, makanya bentuk umum bilangan ganjil itu N sama dengan 2K dikurang 1. Bilangan genap itu kan bentuk umumnya N sama dengan 2K. Nah, untuk bilangan ganjil, bentuk umumnya itu 2K kurang 1 atau 2K ditambah 1, yang dimana semua bilangan positif yang dikalikan dengan 2 akan hasilnya genap. Tetapi kalau dikurangkan 1 hasilnya pasti bilangan ganjil, kalau ditambahkan 1 juga pasti hasilnya bilangan ganjil. Nah, berikutlah penjelasan saya untuk definisi hasil bagi, definisi bilangan genap, definisi bilangan ganjil. Untuk lebih jelasnya, pembuktian langsung dan tidak langsung akan teman-teman saya jelaskan, dan juga akan ada beberapa contoh untuk mendalami pembuktian langsung dan tidak langsung. Baiklah, kita masuk ke contoh soal yang pertama, yaitu pembuktian langsung. Di sini kami membuat soal yang pertama, jika N bilangan ganjil, maka jumlah 2 bilangan ganjil akan genap. Buktikanlah pernyataan tersebut menggunakan pembuktian langsung. Jadi kita bisa tulis P-nya P sama dengan N bilangan ganjil. Dan Q-nya adalah jumlah 2 bilangan ganjil akan genap. Kita anggap P benar, yaitu N sama dengan 2K dikurang 1 K elemen Z positif, dimana ini merupakan pernyataan bilangan ganjil. Lalu kita bisa tulis yaitu jumlah 2 bilangannya, yaitu N ditambah N sama dengan 2K dikurang 1 ditambah 2K dikurang 1 sama dengan 2K dikurang 1 ditambah 2K dikurang 1 kita keluarkan, maka 2K ditambah 2K 4K dikurang 2 sama dengan 2K dikurang 1, maka hasilnya 2M elemen Z positif, dimana bentuk 2M ini adalah genap jika benar maka N bilangan ganjil, maka N tambah N adalah genap. Sekian contoh dari penjelasan nomor 1. Contoh penjelasan yang kedua akan dibawakan oleh teman saya. Baik, sekarang kita masuk ke contoh yang kedua, itu juga pembuktian secara langsung. Contoh soalnya yaitu jika A bilangan ganjil dan B bilangan genap, maka 5A tambah 2B kuadrat dikurang 1 adalah genap. Buktikan menggunakan pembuktian langsung.
Maka yang pertama adalah kita asumsikan bahwa P itu adalah benar. Dan misalkan adalah P itu adalah A ganjil dan B genap. Dan Q 5A ditambah B kuadrat ditambah 2B kuadrat dikurang 1 itu adalah genap. Maka kita anggap P itu benar. Maka A itu adalah bentuk umum dari bilangan ganjil, yaitu 2K dikurang 1. Dan B itu adalah bentuk umum dari bilangan genap, yaitu 2K. Ini ganjil, ini genap. Terus masuk ke rumus 5A ditambah 2B kuadrat dikurang 1. Maka kita substitusikan dari pemisalan yang kita buat ke 5A tambah 2B kuadrat dikurang 1. Maka 5 dikali 2K dikurang 1 ditambah 2 dikali 2K kuadrat dikurang 1, yaitu sama dengan 10K dikurang 5 ditambah 2 dikali 4K kuadrat dikurang 1. Maka hasilnya 10K ditambah 8K kuadrat dikurang 6 ya. Maka kita buat ini menjadi bisa kita keluarkan 2, yaitu menjadi 2 dikali 5K ditambah 4K kuadrat dikurang 3. Maka dengan begini kita telah menemukan bahwa ini adalah bentuk umum dari bilangan genap, yaitu 2n dengan n adalah anggota dari bilangan bulat positif. Jika A ganjil dan B genap, maka 5A tambah 2B kuadrat dikurang 1 adalah genap dan terbukti. Nah, tadi kan teman-teman saya sudah menjelaskan tentang pembuktian secara tidak langsung terhadap soal. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit pembuktian tidak langsung. Pembuktian tidak langsung itu adalah suatu metode pembuktian pernyataan matematika dengan menggunakan susunan kalimat. Nah, untuk pembuktian tidak langsung ini menggunakan 2 metode, yaitu pembuktian kontrapositif dan pembuktian kontradiksi. Nah, kami juga pada kesempatan ini untuk pembuktian tidak langsung kami memberikan 2 contoh soal, 1 contoh soal untuk kontrapositif dan 1 contoh soal kontradiksi. Nah, di sini pertama kami akan menjelaskan pembuktian kontrapositif. Sebelum contoh soal, saya akan menjelaskan sedikit. Kontrapositif atau kontraposisi adalah suatu kalimat yang memiliki nilai kebenaran sama dengan implikasi. Bentuk susunan kalimat kontraposisi adalah negasi Q sama dengan negasi P. Simbol negasi itu disebut
kebalikan atau negasi atau kebalikan. Nah, contohnya implikasi P maka Q. Jika terjadi hujan, maka tanah akan basah. Nah, kontraposisinya negasi Q maka negasi P. Jika tanah tidak basah, maka tidak terjadi hujan. Nah, untuk contoh soal pembuktian tidak langsung, berikut akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, saya akan menjelaskan contoh soal pembuktian kontrapositif. Jadi soalnya, jika 3N tambah 2 bilangan ganjil, maka N bilangan ganjil. Pertama-tama kita tentukan dulu yang mana P dan Q. Bentuk ini sulit jika dibuktikan secara langsung. Oleh karena itu, kita buktikan dengan tidak langsung. Lalu langkah selanjutnya kita tentukan negasinya. Bentuk kontraposisinya adalah negasi Q maka negasi P. Jika N bilangan genap, maka 3N tambah 2 bilangan genap. Jika buktikan pernyataan kontraposisinya, jika terbukti benar, maka pernyataan yang disoal juga benar. Prosesnya sama seperti pembuktian langsung atau pembuktian implikasi. Jadi kita anggap Q benar. Kita anggap Q benar, yaitu N sama dengan 2K untuk K elemen bilangan asli. Betul. K elemen bilangan Z positif, di mana Z adalah bilangan bulat. Tiga N tambah 2 sama dengan 3 Jadi 3K tambah 1 kita misalkan dengan M. Jadi pembuktian hasil kontraposisinya adalah benar, yaitu 3N tambah 2 bilangan genap. Yang artinya pernyataan jika 3N tambah 2 bilangan ganjil, maka N bilangan ganjil adalah benar. Jadi mungkin ini saja yang bisa saya jelaskan. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Nah, tadi kan sudah teman saya jelaskan buat contoh juga untuk pembuktian tidak langsung
di kontrapositif. Nah, di sini saya akan menjelaskan dan memberikan contohnya untuk pembuktian kontradiksi. Dari asal kata yang sudah jelas kita lihat, yaitu kontradiksi itu berarti kontra, nah memiliki pertolak-belakangan atau berlawanan. Pembuktian kontradiksi ini sedikit susah dipahami, akan tetapi di sini saya akan memberikan pemaparan sesuai kemampuan saya. Di sini saya akan membuat contoh atau konsep bentuk pernyataan yang ekuivalen dengan negasi dan implikasi, di mana untuk kontradiksi itu digunakan negasi P maka Q. Nah, untuk negasi P maka Q ini untuk kontradiksi sama itu dengan P konjungsi negasi Q. Sebuah pernyataan berupa implikasi P maka Q memiliki kebalikan negasi P maka Q. Jika implikasinya benar, maka sudah pasti negasinya salah, atau jika implikasinya salah atau jika P-nya salah, maka negasinya benar. Nah, pada pembuktian kontradiksi kita membuktikan bahwa P maka Q itu benar dengan cara membuktikan dengan pernyataan yang salah. Untuk lebih jelasnya, di sini saya akan membuat contoh pembuktian kontradiksi. Dengan contoh, jika 3N tambah 2 bilangan negatif, untuk pembuktian kontradiksi di sini ada contoh jika 3N tambah 2 bilangan ganjil, maka N bilangan genap. Nah, di sini kita disuruh membuktikan. Pertama, kita mengimplikasikan dulu dari contoh jika 3N tambah 2 bilangan ganjil. Nah, di sini maka 3N tambah 2 itu P-nya bilangan ganjil. Nah, maka N bilangan ganjil. Berarti untuk Q-nya N bilangan ganjil. Nah, untuk kontradiksi kan P konjungsi negasi Q. Berarti kita membutuhkan konjungsi Q, yang dimana konjungsi Q itu kebalikan dari Q. Kebalikan dari Q ini N bilangan genap. Nah, akan dibuktikan bahwa P maka Q itu benar dengan asumsinya P konjungsi negasi Q, yaitu kan tadi P-nya 3N tambah 2 bilangan ganjil dan negasi Q-nya N bilangan genap. Nah, sekarang kita akan membuktikan dari yang diketahuinya. Nah, saya akan membuktikannya dengan diketahuinya N sama dengan 2K. K elemen Z positif, yang dimana Z positif itu merupakan bilangan bulat positif. Nah, di sini kan kita membuktikan tadi untuk P-nya, yang dimana 3N tambah 2 itu sama dengan 3N tambah 2. Sebelah kanan nanti di sebelah kanan adalah hasil dari pembuktiannya. Di sini kan ketahui N itu 2K. Maka kita substitusikan untuk ini kita kalikan ke dalam, yaitu 6K ditambah 2. Nah, di sini kan ada 6 sama 2. Nah, 6 sama 2 itu ada bilangan yang bisa membagikan keduanya, yaitu 2. Maka kita keluarkan aja, jadi 2 di dalam kurungnya itu 3K tambah 1. Nah, untuk 3N tambah 2 dihasilkan 2 buka kurung 3K tambah 1. 3K tambah 1 ini kita misalkan dia M.
maka sini itu 2M. Yang dimana M elemen zat positif. Nah, untuk pembuktian langsung diasumsikan semula 3N tambah 2 itu bilangan ganjil. Nah, di sini terjadi kontradiksi antara asumsi semula dengan hasil pembuktiannya. Sehingga negasi dari implikasi P konjungsi negasi Q merupakan pernyataan yang salah. Artinya pernyataan implikasi P maka Q pernyataan yang benar, dan P konjungsi negasi Q pernyataan yang salah. Nah, berikut yang saya dapat berikan untuk contoh pembuktian tidak langsung bagian kontradiksi. Sekian pemaparan kami. Terima kasih. Sekian pemaparan kami untuk proyek pembuktian langsung dan tidak langsung. Semoga materi yang kami sampaikan tadi berguna banyak orang. Nah, terima kasih juga kepada teman-teman dan ibu dosen pengampu kami yang sudah menonton video ini. Kami dari kelompok 7 kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.